Selamat malam Bapak Ibu dan Jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kembali kita diingatkan melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian saat kami berkumpul. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kembali kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Kiranya Tuhan melayakkan kami, memimpin kami Tuhan dalam segala pergumulan kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan dan pertolongan Tuhan saja. Kami serahkan juga untuk firman yang boleh kami dengar, kiranya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau menaikkan pujian kembali, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan saat ini, kembali kami dipersekutukan di dalam doa online. Kami akan melanjutkan pembacaan kami dari kitab Ayub. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami pelajari bersama-sama kembali memberkati kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, setiap kami, jemaat-Mu dimanapun kami berada, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala keterbatasannya, kiranya Tuhan memperlengkapi. Kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Ayub, melanjutkan pembacaan Kamis lalu. Ayub pasal 22 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Ya, sedemikian pembacaan kita, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, melanjutkan pembacaan Kamis yang lalu.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ajaran mengenai pertobatan di dalam kekristenan tentu menempati hal yang cukup penting ya. Karena di dalam kehidupan kita orang percaya, kita seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Sehingga hal terkait dengan pertobatan itu yang juga selalu diserukan di dalam mungkin ibadah-ibadah minggu ya, atau dalam kehidupan kita. Misalnya saja kalau kita melihat di dalam kitab Imamat ya, di situ digambarkan bagaimana kasih kudus Allah mau mengatasi masalah dosa yang terjadi di dalam kehidupan umat. Dan ini dibahas dalam bukunya Pak Paul Hidayat ya, salah seorang pemikir dari lingkup Gereja Kristus, menulis buku Eksplorasi Kitab Imamat. Jadi di situ dijelaskan bagaimana hukum-hukum yang diatur dalam kitab Imamat yang biasanya kita jenuh ya membaca tentang kurban bakaran, kurban penghapus dosa, lalu ada aturan-aturan yang sedemikian ketika umat harus menghadap beribadah kepada Tuhan, bagaimana Allah begitu kudus dan kita begitu berdosa. Nah, di situ dijelaskan secara baik melalui renungan-renungan, yaitu menggambarkan bahwa memang masalah dosa itu adalah masalah yang serius dan di situ Tuhan selalu membuka pertobatan bagi umatnya. Namun Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan zaman now saat ini ya, orang-orang muda, ada orang-orang yang merasa pertobatan itu tidak perlu. Yang penting saya tahu itu kesalahan yang pernah saya perbuat, dan bagi saya yang penting bagaimana saya memperbaiki ya hal itu. Jadi sebuah pengakuan ya atau confession itu di hadapan Tuhan dianggap tidak penting dan tidak perlu oleh sebagian khalayak orang-orang yang hidup zaman now saat ini. Enggak, ajaran pertobatan pun mungkin tidak relevan ya bagi mereka. Nah, Bapak Ibu kembali ke dalam pembacaan kita. Di dalam pembacaan kita ya melanjutkan yang Kamis lalu, Elifas sebagai sahabat yang tertua itu kembali berbicara kepada Ayub. Jadi Elifas kembali menasihati Ayub supaya bertobat dengan pandangan-pandangannya yang tradisional ya. Jadi menurut Elifas, jikalau Ayub bertobat dan kembali kepada Allah, maka Allah akan membebaskan dia dari segala penderitaan dan kesulitan yang ia alami, dan Ayub bisa mengalami kembali ya kehidupan yang normal begitu. Nah, akan tetapi Bapak Ibu saya melihat Elifas keliru di dalam penyampaian nasihatnya kepada Ayub. Menurut Elifas ya, pertobatan itu menghasilkan keuntungan. Ya, Ayub akan bebas dari penderitaan. Dan itu dia ungkapkan di ayatnya yang ke-21, mengatakan begini: berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Ya, keuntungan itu dia lihat secara lahiriah ya, Ayub akan kembali pulih, Ayub akan kembali menjadi orang yang kaya ya, segala harta bendanya akan kembali dan seterusnya. Namun Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam realitanya orang yang bertobat dan menjadi pengikut Kristus tetap dapat mengalami pergumulan dan kemungkinan-kemungkinan penderitaan yang ia jalani. Sebagai salah satu contoh tokoh Alkitab yang saat ini sedang dibahas di sekolah minggu ya, kalau Bapak Ibu mendampingi anak-anak Bapak Ibu mengikuti sekolah minggu, itu cerita tentang Saulus yang bertobat menjadi Paulus
ya. Secara manusiawi kalau kita lihat dari sudut pandang duniawi ya, Paulus tidak mengalami keuntungan apa-apa ketika ia percaya dan menerima Kristus. Malah Paulus mengalami penderitaan dan banyak pengorbanan yang ia lakukan demi Kristus. Secara lahiriah, secara manusiawi dia tidak mendapatkan berkat, mungkin kekayaan dan seterusnya. Bahkan ia juga tetap sakit, ya dikatakan ada duri dalam daging. Di dalam ia terus mengikut dan menyertai Kristus. Namun secara rohani Paulus diberkati melalui pengenalan dan pemahaman dia kepada Kristus. Dan hal-hal yang dulu dia anggap sebagai keuntungan, ya itu prestise, dia orang yang hebat, terkenal, yang pintar. Kini kata Paulus bilang itu menjadi sampah. Karena pengenalan dan pertobatan dia kepada Kristus. Nah, kembali ke dalam pembacaan kita. Hal kedua yang keliru dari Elipas adalah nasihat Elipas ini Bapak Ibu mirip dengan tuduhan iblis di pasalnya yang pertama. Kalau kita melihat ya di pasal pertama ayat 9 dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi kata iblis bilang, coba ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu, kata iblis. Nah, itu percakapan awal dari kitab Ayub ketika iblis berkeliling dunia lalu Tuhan bertanya, ya, engkau memperhatikan hambaku Ayub? Lalu iblis menuduh, ya iya jelas-jelas dia setia, kamu berkati, ya Tuhan berkati, ternaknya, kekayaannya, kesehatannya, rumahnya kau jagai. Coba Ayub itu diuji begitu ya, kesehatannya diambil, hartanya diambil, keluarganya. Pasti kata iblis bilang Ayub akan mengutuki engkau. Nah itu tuduhan iblis ya, iblis telah menuduh Ayub bahwa Ayub setia karena berkat-berkat ya secara lahiriah yang diberikan Allah kepada dia. Nah, kembali kepada nasihat Elipas ya. Elipas juga sebenarnya memang Elipas mengungkapkan pentingnya pertobatan ya. Namun hal itu disampaikan oleh Elipas dengan motivasi yang salah. Ya, Ayub bertobat supaya memperoleh berkat secara lahiriah, itu yang ditekankan oleh Elipas. Dia katakan, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Nah, sebenarnya prinsipnya sama Bapak Ibu dengan tuduhan iblis ya. Iblis menuduh Ayub setia karena Tuhan berkati ya secara materi, secara lahiriah. Sementara Elipas menghimbau Ayub bertobat supaya Ayub mendapatkan keuntungan, ujung-ujungnya juga lahiriah, materi ya berkat itu. Jadi ada kemiripan ya antara tuduhan iblis dan imbauan Elipas kepada Ayub. Nah, sebagai perenungan kita malam hari ini ya terkait dengan berita amanat pertobatan, memang Bapak Ibu, amanat pertobatan yang hendak kita tujukan ya kepada sesama kita yang mungkin sedang menderita lemah, penuh pergumulan, itu harusnya disertai juga dengan belas kasih dan juga penghiburan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terlepas dari pergumulan Ayub ya, konteks Ayub dalam percakapan pertobatannya,
Kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan saat ini, ya, yang tidak lepas dari jatuh bangun dosa, pertobatan kita kepada Tuhan harus disertai dengan sikap yang benar. Ya, artinya ada kesadaran bahwa hal yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita menyadari ketika kesalahan itu terjadi, mungkin kita melakukan dosa, maka sikap yang benar itu harus menyertai perbuatan atau pengakuan kita. Nah, yang ketiga, dampak dari pertobatan yang memang tidak harus diukur dengan berkat secara lahiriah, ya. Karena kan kalau saya sudah bertobat, mengaku, lalu saya minta berkat Tuhan, pekerjaan saya dipulihkan, ya, harta, materi, dan seterusnya. Tetapi dampak yang terpenting dari pertobatan yang terjadi kepada seseorang adalah dia mengalami berkat secara rohani. Ketika pertobatan itu sungguh-sungguh terjadi dalam diri orang tersebut, ya. Hal ini seperti yang dialami oleh Paulus. Ya, ada berkat rohani yang jauh lebih penting, melebihi sekedar hal-hal yang material. Kata Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itulah berkat rohani yang sangat luar biasa yang menyertai Paulus, mempengaruhi kehidupan Paulus ketika ia berbalik kepada Kristus dan bertobat menjadi pengikut Kristus. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati kita untuk mengantar doa-doa kita, syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita mengambil sikap berdoa. Kalau Bapak Ibu bisa berlutut, Bapak Ibu bisa mengambil sikap untuk berlutut. Kita akan sama-sama bersyafaat pada malam hari ini. Untuk pokok doa yang pertama, kita terus mendoakan pergumulan bangsa dan negara kita, terkhusus penanganan pandemi. Kita bersyukur kasus yang sudah mulai menurun. Kita terus bekerja sama dengan pemerintah supaya disiplin dengan protokol kesehatan dan juga program vaksinasi boleh berjalan dengan maksimal. Dan juga doakan untuk pemulihan ekonomi dari bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa untuk pokok doa pertama bersama-sama.
Untuk pokok doa yang kedua, kita berdoa bagi pelayanan gereja kita, baik di GKJH maupun di POS, untuk pelayanan online yang masih kita garap, baik ibadah minggu, sekolah minggu, KTB Remaja Pemuda. Kita doakan sarana-sarana ini boleh dipakai Tuhan untuk menjangkau jemaat di dalam kehidupan rohani dan persekutuan mereka. Kita juga doakan untuk proses renovasi perbaikan atap gereja yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kiranya Tuhan menolong untuk proses bisa selesai dengan baik dan dana yang dibutuhkan juga tercukupi. Mari kita berdoa untuk pokok doa kedua bersama-sama. Untuk pokok doa yang ketiga, kita mendoakan untuk pelayanan di Pos Cengklong dan juga PAUD. Kita doakan untuk rohaniwan di sana, Pak Didit dan keluarga, serta penatua dan aktivis. Mereka boleh tetap menjangkau memperhatikan jemaat di tengah pandemi saat ini. Kita juga berdoa untuk kegiatan PAUD Cahaya Kasih dalam kegiatan belajar mengajar masih via daring online. Kita doakan guru-guru dimampukan untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanan mereka. Dan juga kita terus doakan untuk para donatur yang tetap setia mendukung pelayanan PAUD Cahaya Kasih. Mari kita berdoa untuk pokok doa ketiga bersama-sama.
Untuk pokok doa yang keempat, kita berdoa bagi pergumulan jemaat di Jembatan Hitam maupun di Pos Cengklong. Kita doakan untuk para orang tua kita, tetap kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memakai keluarga untuk memperhatikan, menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Kita doakan juga untuk jemaat-jemaat di dalam usaha, membuka usaha, bahkan juga dalam pekerjaan mereka di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan juga membukakan jalan, membukakan rezeki di dalam pergumulan mereka. Mereka yang memiliki anak-anak dalam sekolah via online, orang tua bisa diberikan hikmat bijaksana untuk mendampingi anak-anak mereka belajar. Mari kita berdoa untuk pergumulan jemaat bersama-sama. Yang terakhir, saya memberikan kesempatan Bapak Ibu jemaat untuk mengambil waktu doa teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu tenang teduh. Bapa di dalam surga, inilah syafaat dan doa-doa kami kepadamu. Kami membawa pergumulan untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja kami, pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepada kami, untuk jemaat-Mu, kiranya Engkau mengasihani kami. Bahkan juga untuk pergumulan-pergumulan pribadi kami. Kiranya Tuhan menyatakan yang baik atas setiap permohonan doa kami dalam kesempatan malam hari ini. Apapun yang menjadi kerinduan, harapan, pergumulan kami, kiranya Tuhan mengasihani kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan pada malam hari ini. Kami menyerahkan sisa waktu kami sepanjang malam ini dan juga waktu istirahat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.